Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saudara tetap bersukacita dan penuh semangat. Tuhan menghendaki saudara tetap dalam kondisi bersukacita karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa dahulu untuk mengawali renungan kita hari ini. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang besar dan penuh kasih. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa dalam kondisi bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk berkat yang sudah Engkau curahkan untuk kami nikmati pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang supir taksi sempat bersungut-sungut ketika mendapati penumpang yang hanya menggunakan jasa taksinya dengan jarak yang dekat ke sebuah hotel yang letaknya tidak jauh. Dengan berat hati, dia tetap mengantarkan penumpang tersebut. Namun setelah sampai tujuan di hotel itu, ia langsung mendapat penumpang baru yang menyewa taksinya dengan jarak yang jauh, saudara. Karena dia harus mengantar penumpang tersebut keluar kota dengan perjalanan pulang pergi, saudara. Artinya, ia mendapat rezeki yang besar pada hari itu. Dan hilanglah sungut-sungutnya, berganti dengan semangat dalam sukacita. Andai saja dia tadi menolak mengantar penumpang yang memesan taksinya dengan jarak yang dekat, tentunya dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penumpang dengan jarak yang jauh dan menghasilkan pendapatan yang besar pada hari itu. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur 103 ayat kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudaraku, kita mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Israel ini. Lihatlah bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa dan kedahsyatannya saat bangsa ini menjadi budak di Mesir, sebelum mereka keluar dari sana. Namun, baru saja bangsa ini keluar dari Mesir, mereka bangsa Israel ini sudah mulai bersungut-sungut. Setiap ada sedikit tantangan atau kesulitan, bangsa ini mulai bersungut-sungut dan marah-marah. Padahal bangsa ini sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi di depan mata mereka. Dengan mudahnya orang-orang ini komplain kepada Musa dan menyalahkan Tuhan yang sepertinya tidak menolong dengan tuntas atas masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Saudaraku, akar dari semua kemarahan bangsa Israel ini adalah mereka tidak puas kepada Tuhan saat perhatian mereka beralih pada dunia ini. Bangsa ini gagal memahami rancangan Tuhan pada hidup mereka di masa mendatang. Pikiran bangsa Israel ini senantiasa tertinggal di belakang. Mereka masih membawa masa lalunya sewaktu tinggal sebagai budak di tanah Mesir. Mereka bangsa Israel bukannya bersyukur
sudah menjadi bangsa yang merdeka, sudah dilepaskan statusnya sebagai bangsa yang diperbudak. Sehingga saat mereka terantuk pada masalah atau kesulitan, mulailah mereka marah-marah pada Tuhan dan mulai membandingkan kehidupannya sekarang yang waktu itu di padang gurun dibandingkan dengan kehidupannya di mereka saat menjadi budak di Mesir. Ya saudaraku, ketika orang mulai bersungut-sungut dan tidak ada sukacita, apalagi mengucap syukur, maka saat itu juga orang tersebut mulai melupakan kebaikan Tuhan dan dia gagal mempercayai bahwa Allah memiliki rancangan yang baik atas hidupnya. Sebab kalau dia percaya bahwa Allah senantiasa menyertai hidupnya dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas hidupnya, dia tidak akan bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan saat menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dan bahwa rancangan Tuhan atas hidupnya. Tapi karena mereka tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat rancangan Tuhan yang baik atas hidup mereka, dia hanya melihat apa yang ada di depannya saat itu. Maka ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, mereka mulai bersungut-sungut. Saudaraku, apapun kondisimu sekarang ini, tetaplah berusaha bersukacita. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan tetaplah percaya Tuhan akan senantiasa ada untuk menolongmu kembali berjalan dalam rancangan Tuhan yang baik atas hidup saudara dan hidup saya. Ketika hatimu mulai resah dan engkau mulai bersungut-sungut, bergumam dan katakanlah pada dirimu sendiri, katakan dengan iman yang kuat dan bangunlah kesadaranmu, ucapkan demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau perlu sebut namamu di dalam perkataanmu itu. Seperti kalau saya akan berkata, pujilah Tuhan, hai Nugroho, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berhasil dan sukses adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang. Apakah sukses dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun sukses di dalam membangun keluarga. Begitu kuatnya keinginan manusia untuk hidup sukses, maka tak jarang manusia di dunia ini menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan atau kesuksesannya tersebut. Karena menghalalkan segala cara itulah, maka sikap saling jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah pun sering dipakai. Dan yang lebih parah lagi adalah hal-hal yang berbau dosa dan kejahatan pun menjadi pilihan akhir dengan cara membunuh misalnya, menghancurkan orang lain, bahkan ada yang sampai mengorbankan dirinya, keluarganya, hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia anggap jalan kesuksesan. Berbagai cara pun dipakai. Apakah itu cara baik atau tidak? Mereka tidak peduli. Yang penting bagaimana mereka berhasil, bagaimana mereka sukses. Kalau saudaraku sebagai anak-anak kebenaran, bertanyalah pada dirimu, apakah cara-cara yang engkau jalani dalam menggapai keberhasilanmu itu menggunakan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mari kita baca Kejadian
pasal 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudaraku, Yusuf digambarkan sebagai sosok yang baik, sosok yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Pribadi Yusuf mendapat perhatian dari Potifar, sehingga Yusuf mendapat kepercayaan dari tuannya dengan mendapatkan kuasa atas rumah dan segala miliknya. Yusuf dianggap sebagai sosok yang menguntungkan, dipercaya, sekaligus sebagai sosok yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Yusuf memang selalu berhasil dalam pekerjaannya, karena dia hidup dalam kebenaran dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati Yusuf. Tetapi dalam hidupnya yang lurus dan Tuhan senantiasa menyertai, bukan berarti Yusuf selalu baik-baik saja dan hidup tanpa ada masalah. Tidak, saudara. Yusuf sebagai pribadi yang menawan, yang punya kelebihan secara fisik, muda, tampan, dan elok. Kelebihan dan ketampanan Yusuf akhirnya menjadi masalah karena telah mendatangkan birahi bagi istri Potifar. Yusuf mendapatkan godaan terus-menerus dari istri Potifar. Yusuf tetap menjaga integritasnya sebagai orang benar, meskipun digoda secara terus-menerus. Meskipun Yusuf dari waktu ke waktu, istri Potifar senantiasa membuat cara untuk memperdayai Yusuf. Perhatikan saudara, kata terus-menerus. Ini adalah sesuatu kejadian yang intensitasnya tinggi dan berlangsung cukup lama. Artinya Yusuf setiap saat digoda terus oleh istri Potifar. Dan ini bukan 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu. Tidak saudara, intensitasnya tinggi dan waktunya cukup lama. Waktu istrinya Potifar ini menggoda Yusuf dengan segala pesonanya itu. Dan yang menggoda adalah seorang wanita cantik, istri dari seorang pejabat tinggi pada pemerintahan negara yang besar di zaman itu. Di zaman itu adalah Mesir itu negara yang sangat maju. Namun, Yusuf tampil sebagai pribadi yang tetap kuat dan tetap menjaga kekudusannya. Yusuf tetap menjaga hidupnya yang lurus dan dalam kebenaran, sehingga penyertaan Tuhan tetap ada padanya. Saudaraku, minimal ada 2 sikap Yusuf yang luar biasa saat Yusuf ada di rumah Potifar. Yang pertama, Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Dan yang kedua, Yusuf menghargai kepercayaan yang sudah diberikan tuannya kepadanya. Karena 2 sikapnya inilah, menjaga hidup kudus dan dia menghargai kepercayaan itulah, Yusuf tidak jatuh berbuat dosa dengan istri tuannya. Dalam hidupnya yang benar itu, tantangan Yusuf dalam menghadapi godaan dari seorang wanita, istrinya Potifar, sungguh godaan yang berat, yang berjalan dari waktu ke waktu secara intensitasnya tinggi dan dalam waktu yang cukup lama. Istri Potifar ditampilkan sebagai sosok yang sangat agresif dan sangat berbahaya karena dia telah merencanakan sesuatu tindakan yang akan mencelakakan Yusuf.
Dia merencanakan sedemikian rapinya, semua pegawai dia liburkan. Yang ada di rumah itu hanya dia dan Yusuf. Karena dia sudah putus asa menggoda Yusuf sedemikian rupa dan Yusuf tetap menolaknya. Maka dia mengatur strategi yang terakhir. Dia kosongkan rumahnya. Yang ada hanya Yusuf dan dia. Dan disitulah dia merencanakan suatu kejadian yang sangat berbahaya. Istri Potifar ini sebagai perempuan yang dursila, tidak tahu malu, dengan tipe perempuan yang memakai segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Dia, istri Potifar ini, menghalalkan segala cara untuk merayu Yusuf demi kepuasan nafsunya. Istri Potifar ini sebagai pribadi yang penuh kelicikan dan kemunafikan, yang mempunyai rencana busuk dengan mengadu dombakan antara Yusuf dan suaminya. Saat dia gagal menggoda Yusuf, dia membuat laporan palsu kepada suaminya bahwa dia mau diperkosa oleh Yusuf. Potifar sebagai pejabat yang tahu siapa istrinya itu, pasti Potifar tahu bagaimana kelakuan dari istrinya ini. Dan Potifar tahu betul bagaimana integritasnya Yusuf. Makanya Potifar begitu percaya pada Yusuf dan diangkat sebagai kepala rumah tangga di rumahnya. Tetapi karena hasutan dari istri Potifar ini, Potifar menjadi pribadi yang lemah saat itu. Dia pribadi yang mudah terhasut, yang tidak bijaksana, karena langsung percaya dengan omongan istrinya dan dengan emosi memvonis Yusuf bersalah. Dan Yusuf merupakan pribadi yang baik, yang dikorbankan, serta tidak mendapatkan keadilan dalam peristiwa itu. Yusuf dijebloskan dalam penjara. Dijebloskan dengan tuduhan memperkosa istri tuannya. Itu berat, saudara, hukumannya di zaman itu. Apalagi Yusuf itu budak yang diangkat menjadi kepala rumah tangga. Ini sepertinya langsung Yusuf ini menjadi pribadi yang tidak terima kasih, pribadi yang jahat yang sudah diangkat dari budak menjadi orang kepercayaan, malah memperkosa istri tuannya. Yusuf, harga dirinya, nama baiknya dihancurkan sehabis-habisnya. Yusuf dipenjara dilihat sebagai bentuk penghukuman terhadap dirinya sendiri karena melakukan perbuatan yang salah. Kita tahu Yusuf yang jujur dan hidup dalam kebenaran menghadapi masalah yang besar dan merendahkan harga dirinya serta dijebloskan dalam penjara sebagai pesakitan, sebagai orang yang bersalah. Walaupun demikian, Yusuf mendapatkan kasih dan perlindungan dari Tuhan. Dan Yusuf menjadi pribadi yang begitu disegani oleh kepala penjara. Bahkan Yusuf berhasil membangun relasi yang baik dengan kepala penjara. Sehingga Yusuf dipercaya di penjara itu turut serta mengelola penjara itu. Yusuf adalah pribadi yang mengalami begitu banyak penderitaan, yang sering dikhianati kakaknya, dikhianati waktu di rumahnya Potifar, disalimi. Dia menjadi korban ketidakadilan, baik itu waktu bersama kakaknya, waktu di rumah Potifar, waktu di penjara pun Yusuf dikecewakan. Namun di balik itu Yusuf akhirnya menjadi pribadi yang matang, pribadi yang tabah, pribadi yang sabar, tekun, ulet, pribadi yang jujur, dan pribadi yang kudus. Dia pribadi yang setia,
punya loyalitas yang tinggi kepada tuannya. Kepada Potifar waktu di rumahnya Potifar, kepada kepala penjara saat dia di penjara. Dan yang terutama, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan sehingga Tuhan melindunginya. Saudaraku yang terkasih, cara hidup Yusuf menjadi contoh bahwa meraih sukses tidak perlu menghalalkan segala cara. Kesuksesan itu adalah puncak dari kerja keras, tapi juga sebagai berkat yang datangnya dari Tuhan. Jadi, cara-cara yang menghalalkan segala cara harus saudara dan saya tolak. Cara-cara menghalalkan segala cara itu cara yang salah, harus kita tolak. Sikap jatuh menjatuhkan, saling memfitnah untuk meraih sukses tidak perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan benar, berjalanlah di jalan yang lurus, supaya penyertaan Tuhan senantiasa ada padamu. Kalau Tuhan ada di pihakmu, maka semua pekerjaanmu akan diberkati dan Tuhan akan membuat apa yang kau kerjakan menjadi berhasil. Dan ketika engkau menikmati keberhasilanmu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena semua pencapaianmu itu adalah karena kebaikan dan perkenanan Tuhan saja. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Allah penolong hidup kami, kuatkanlah iman kami semua, supaya ketika kami menghadapi masalah dan godaan dunia ini, kami tidak jatuh dan tetap kuat berdiri serta berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya dan karirnya. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia ketika kami kembali dalam jalan kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari
Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya, amin. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali, Shalom, Tuhan memberkati.